Tuhan kami pada malam hari ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. FGB Men, Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB Men. Puji Tuhan. Ya, memang dunia marketplace ini menantikan kesaksian dari kita para FGB Men, gitu ya, di tempat-tempat kita bekerja, di tempat-tempat kita hobi, tempat-tempat kita beraktivitas, gitu ya. Sekarang tendensinya banyak sekali orang-orang, apalagi di OC ya, banyak sekali orang-orang sudah nggak membutuhkan ibadah lagi, sudah meninggalkan nilai-nilai kekristenan, gitu ya. Mereka nggak pergi ke gereja lagi, cukup hanya hidup baik, hidup generous, gitu ya, hidup kasih, gitu ya. Tetapi mereka ini orang-orang yang sebenarnya sedang mulai membeku di hadapan Tuhan, gitu ya. Orang-orang yang sudah mulai terikat dengan yang namanya materialism, terus egosentris, gitu ya, terikat sama semua yang bersifat kepada nihilism yang kosong, ke arah diri sendiri, gitu lah. Itu tantangan kita ya. Oleh karena itu dunia ini memang perlu orang-orang FGB Men untuk memberikan kesaksian. Kita akan baca di dalam Alkitab kita ya, di dalam Matius yang ke-6 ayat yang ke-5 ya, sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Matius yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-13. Hal berdoa ya. Hal berdoa. Ya, kalau misalnya sudah dapat, kita baca bergantian ya. Saya akan baca Matius yang ke-6 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kalau udah dapat, hal berdoa ya, hal berdoa. Ayat yang 5 sampai dengan 13. Udah dapat ya? Oke, Alkitab dibuka, FB-nya juga boleh dibuka ya. Saya akan baca yang ke-5, nanti kita bergantian. FGB Men baca yang ke-6. Hal berdoa yang ke-5, ayat 5 ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, jangan berdoa kepadamu untuk pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat sendiri. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi di sini murid-murid kan tanya sama Tuhan Yesus, ajarlah kami berdoa, dia bilang gitu ya. Jadi memang berdoa ini menjadi nafas hidup bagi kita, bagi orang-orang FGB Men. Segala sesuatu kalau dalam bukunya Demos itu dimulai dengan doa, ya. Apapun yang kita lakukan dalam aktivitas kita selalu dimulai dengan doa, ya. Saya ada sharing kesaksian satu ya. Pada waktu kami mengembangkan program Chapter Development Program di Sukabumi, itu dipimpin oleh Pak Willy ya pada waktu itu. Dia punya satu chapter, breakfast meeting chapter, dia bilang begitu ya. Yang ada cuma 2 orang aja dan begitu-begitu aja gitu ya. Dan ya nggak berkembang, ya begitu-begitu aja. Tapi setelah kita bikin program chapter development, kita 6 kali pertemuan, kita dampingin dari teaching dan training gitu ya. Kemudian kita kasih hal-hal yang fundamental, terus kita kasih hal teknis. Kemudian mereka berpikir, pada waktu mereka melakukan member meeting, mereka evaluasi,
mereka menetapkan bahwa kita perlu berdoa, kira-kira begitu ya. Nah, terus mereka merancang membuat doa, membuat program berdoa khusus buat berdoa untuk pergerakan dari chapter-chapter mereka. Nah, pada waktu mereka mulai berdoa, mereka melakukan doa secara Zoom ya, setiap minggu, setiap hari Sabtu kalau nggak salah ya, mereka melakukan doa itu. Dan apa yang terjadi ya para FGB men, itu chapter itu mulai bergairah gitu loh. Breakfast meeting chapter itu mulai bergairah, bukan cuma 2 orang yang terus-menerus datang, kemudian tambah satu orang-orang yang mereka mulai bikin list ya. Mereka mulai membuat list nama, kemudian mereka mendoakan dengan sungguh-sungguh, mereka bergumul. Kemudian orang-orang yang mereka doakan itu datang gitu. Orang-orang yang mereka doakan itu mulai ada, itu terjadi di alam roh itu pada waktu mereka berdoa bersepakat gitu ya. Kuasa Tuhan itu bekerja menjangkau orang yang tadinya mereka doakan, sehingga ada suatu gerakan di dalam hati mereka untuk datang ke breakfast meeting chapter gitu. Dan setelah itu tumbuh sampai 6 bulan kami dampingi dan sudah mulai multi gitu ya, 16 dan udah mulai multi mereka. Jadi di situ kekuatan doa itu pada waktu kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus di bawah doa, itu terjadi tanda-tanda heran, mujizat dan pernyataan-pernyataan kekuasaan seperti itu. Dan puji Tuhan, itu testimoni yang luar biasa. Bahkan jemaat mula-mula itu mereka itu rajin gitu melakukan doa ya. Jemaat mula-mula itu kalau kita baca di dalam di dalam Kisah Para Rasul 1, mereka rajin berkumpul, mereka berdoa. Pada waktu mereka berdoa, di tengah-tengah doa mereka gitu ya, kemudian ada banyak pertobatan, 3.000 orang bertobat pada waktu sekali khotbah aja Petrus gitu ya. Khotbahnya sih sederhana gitu ya, bukan khotbah yang canggih-canggih. Petrus itu bukan muridnya Gamaliel kalau seperti Rasul Paulus gitu ya. Dia itu cuma nelayan gitu ya, nggak punya kemampuan skill apapun. Tapi pada waktu dia diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, itulah Roh Kudus, khotbah yang sangat sederhana membuat 3.000 orang bertobat. Ya, jadi FGB Men ini kan visinya secara singkat itu adalah orang yang biasa, tetapi oleh karena Roh Kudus intinya itu ya, menjadi orang yang luar biasa. Yang membuat luar biasa itu siapa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang membuat kita FGB Men orang luar biasa. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang kamu nggak boleh kemana-mana. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia mati bangkit naik ke surga, setelah dia mati bangkit, kemudian dia menampakkan diri kan kepada murid-murid. Cuma dia pesan kepada murid-muridnya, kalian jangan kemana-mana, gitu ya. Sebelum diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, sebelum diperlengkapi oleh Roh Kudus, pastikan kita orang-orang FGB yang melayani Tuhan, ya, itu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Pengertiannya gitu. Kenapa itu begitu penting? Petrus itu sekalipun dia 3,5 tahun berjalan bersama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu mengembangkan satu model pemuritan yang namanya relationship discipleship gitu ya. Relation discipleship, di mana 3,5 tahun jalan bareng, makan bareng, tidur bareng, melihat Tuhan Yesus. Jadi ada transfer karakter dari Tuhan Yesus, ada transfer power juga dari Tuhan Yesus di situ kan. Tetapi pada detik terakhir dia bisa bilang nggak kenal Yesus karena ada ancaman, karena ada tekanan harus membuat dia mengancam nyawanya gitu ya. Kenapa bisa begitu? Tanpa Roh Kudus kita pun bisa seperti Petrus. Jadi FGB Men kita sungguh-sungguh berdoa ya, kita adalah orang-orang yang punya Roh Kudus ya. Di dalam Kisah Para Rasul banyak sekali cerita bagaimana mereka pada waktu mereka menyampaikan disertai dengan tanda-tanda heran, disertai dengan mujizat-mujizat dan pernyataan-pernyataan kekuasaan, dan itu penggenapan dari firman Tuhan. Kalau di Ibrani 2 dia bilang begini, bahwa firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus oleh anaknya itu disertai dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat dan pernyataan kekuasaan gitu. Dan kamu menerima kuasa, dibilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Kamu akan mengusir setan. Di marketplace banyak sekali
orang-orang yang terbelenggu, banyak sekali orang-orang yang membeku, yang tidak tersambung dengan Tuhan. Inilah kita FGB Men. Kita melihat jiwa-jiwa ini sebagai jiwa-jiwa apakah mereka memiliki Yesus di dalam mereka. Apakah Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Inilah FGB Men. Ya. Makanya kita disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa orang-orang yang berbahagia? Kita itu gak cuma dikasih amanat agung ya, untuk menjadikan semua bangsa murid, tetapi kita juga diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, diperlengkapi oleh Roh Kudus ya, sehingga Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, tinggal di dalam kita. Maka di dalam kita ada nama Yesusnya. Pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita, dia diutus di dalam nama Yesus. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 26 gitu ya. Itu juga yang dikatakan dalam Yohanes 16 ya. Bahwa dia diutus ke dalam kita di dalam nama Yesus, di dalam nama Bapa, itu masuk ke dalam kita. Jadi di dalam kita sebagai orang-orang FGB Men yang dipenuhi Roh Kudus ada nama Yesusnya. Kita nggak bisa lihat, tapi malaikat Tuhan lihat ada nama Yesusnya. Oleh karena itu Petrus pada waktu di Kisah Para Rasul 4, dia bertemu sama orang lumpuh di depan bait Allah. Dia katakan, emas perak aku nggak punya, dia bilang gitu. Tapi di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah, ya bangkit dan berjalanlah. Ini orang-orang FGB Men gitu loh. Dalam buku Demos ada 7 buku Demos. Setiap bab dari buku Demos itu dia selalu menuliskan tanda-tanda heran dan kuasa yang menyertai orang FGB Men. Ya. Jadi FGB Men kita jangan berhenti cuma di meeting-meeting kayak gini. Jangan berhenti di pertemuan-pertemuan chapter begini, tapi kita bergerak. Bahkan di dalam bukunya bergerak ke jalan-jalan, bergerak ke ke rumah sakit, kalau perlu kosongin rumah sakit gitu ya. Itu bukunya pesannya begitu. Orang FGB menyatakan kuasa tanda-tanda heran itu. Karena itulah pekerjaan kita. Pekerjaan kita ya sesungguhnya itu sebenarnya menjadi saksi. Terlepas apapun profesi kita di bumi ini. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi punya restoran dan segala macam. Itu pekerjaan kedua kita. Pekerjaan utama kita adalah menjadi saksi. Karena Tuhan gak pernah nyuruh, Pak Rudi jadi ini ya, enggak, tapi jadi saksi. Gak pernah bilang Pak Roberto jadi ini ya, enggak pernah, tapi jadi saksi. Semua kita mendapat amanat yang sama, jadi saksi. Itulah pekerjaan kita yang sesungguhnya, menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, Tuhan memberi kesempatan pada waktu kita melakukan ini. Tuhan kasih kesempatan kita untuk berdoa, gitu kan? Kenapa? Karena kita terbatas. Pada waktu Tuhan Yesus itu firman menjadi manusia itu di bumi, dia pun terbatas. Karena dia punya tubuh, dia kepanasan juga, dia haus juga, dia kelaparan juga. Ya, dia terbatas secara tubuh. Oleh karena keterbatasannya, makanya dia berdoa kepada Bapa, gitu kan? Berdoa kepada Bapa, tapi ada dan kondisi yang Tuhan ajarkan pada waktu kita berdoa ya. Yang pertama dia bilang jangan kayak orang munafik. Kalau orang munafik itu gini loh, pikirannya, perkataan sama hatinya beda. Ya, nggak sama. Pikiran, perkataan sama hatinya nggak sama. Nggak ya A juga gitu ya. Orang munafik itu dia berdoa di pinggir jalan, di situ dikatakan di pojok-pojok jalan supaya apa? Mendapatkan pujian dari orang, kan gitu kan? Orang munafik itu begitu. Lain perkataan sama perbuatan gitu ya. Kalau orang main film kan ada aktor yang kelihatannya kejam gitu ya, keras gitu ya, seperti pembunuh, tapi sebenarnya mungkin dia orang yang baik gitu. Tapi dia memerankan karakter yang kejam, jahat, keji gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin dia orang yang baik, lemah lembut. Jadi beda apa yang dilakukan sama apa yang di hatinya. Dan sebaliknya bisa juga terjadi. Kelihatannya orangnya baik, lembut, ramah, tapi di dalam hatinya nggak seperti itu. Ya. Jadi pada waktu kita menghadap Tuhan, jangan menjadi orang yang munafik, gitu ya. Orang yang munafik itu harus laras antara hati, mulut, dan pikirannya itu tetap Kristus, gitu ya. Dia tidak beda-beda. Sama seperti Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia pun punya pikiran sendiri, dia pun punya perasaan sendiri. Dia bilang apa? Kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia menyelaraskan dengan pikirannya Kristus, pikiran Bapaknya, gitu ya.
Nah, itu kondisi yang pertama dikatakan itu jangan munafik gitu ya. Orang munafik itu yang pertama gak sama pikirannya. Yang kedua, dia belum tentu mengharapkan jawaban dari Tuhan. Kadang-kadang dia berdoa dengan kalimat yang bagus, dengan kata-kata yang manis, yang indah, tetapi sebenarnya dia tidak sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Betul kan, dia mengatakan A, tapi dia sebenarnya juga meragukan apakah Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dia. Atau bukan cuma meragukan, dia nggak percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Orang munafik kayak gitu. Ya, nggak ada hatinya, umumnya hatinya nggak sungguh-sungguh sebenarnya mendapatkan, mengharapkan jawaban dari Tuhan. Jadi itu orang munafik seperti itu ya. Dia berdoa tapi dia tidak sedang mengharapkan jawaban sebenarnya. Dia cuma biar bagus dilihat orang, indah didengarkan orang. Nah, seperti itu. Sehingga dia meragukan bahwa Allah yang menciptakan ini, semesta ini yang kelihatan ini, meragukan perintahnya, meragukan janjinya, meragukan kata-katanya. Sebab dia di terakhir dari doa itu meragukan dia yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan gitu loh. Ya, orang munafik gitu. Jadi kita belajar dari apa yang Tuhan. Yang kedua, dia berada di tempat yang tersembunyi. Dia hanya ada antara aku dan Tuhan. Kondisi kedua ya, hanya ada aku dan Tuhan. Bisa saja di tempat keramaian gini kita berada antara aku dan Tuhan. Tapi bisa juga tidak berada antara aku dan Tuhan. Pikirannya kemana-mana gitu loh. Kelihatannya berdoa tapi pikirannya sedang ada gimana ya, bisnis gue lagi gimana gitu loh. Terus anak gue lagi apa? Waduh, restoku jadi lagi gimana? Nggak sedang dalam posisi berhubungan secara pribadi dengan Tuhan. Walaupun dia tidak di tempat yang tersembunyi di kamar. Pengertian tempat tersembunyi itu antara aku dan Tuhan yang ada. Bisa saja itu terjadi di tempat keramaian seperti ini. Bisa saja kita lagi berkendaraan, kita berada antara aku dan Tuhan. Kita berdoa. Kalau yang bisa berbahasa, ya berbahasa roh. Sambil nyetir mobil gitu ya. Yesus Allah. Selalu begitu kan, sambil berkendara sepeda motor, sambil berjalan, sambil olahraga, terus connecting gitu loh. Saya sekali-kali terbangun karena sudah terbiasa dengan doa Bapak kami ini ya. Saya kadang-kadang kalau terbangun langsung gitu kan, aku terus berbahasa Inggris kan, berbahasa doa ini ya. Jadi nggak sengaja tuh terus nanti tidur lagi habis itu. Pada waktu bangun doa lagi itu. Seperti ada roh yang mendorong aku untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah. Karena inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, gitu kan? Dan ini doa yang sering dilupakan oleh orang-orang, betul kan? Padahal Tuhan Yesus Allah yang menjadikan semesta alam, yang mengatur tata surya, yang membuat planet ini tidak tabrakan gitu ya, yang mengatur siklus-siklus yang lain, mengajarkan berdoa seperti ini. Ya, bagus ini doa yang powerful sekali. Dan yang ketiga, setelah berada di tempat tersembunyi, nggak usah bertele-tele, dia bilang begitu. Allah kita Allah yang maha tahu. Tetapi Tuhan kan tanya juga kepada orang lumpuh. Bukannya Tuhan nggak tahu orang lumpuh ini butuh kesembuhan. Apa yang kamu mau aku lakukan buat kamu? Aku mau berjalan, aku mau melihat. Gitu kan? Dia tanya begitu kan? Bukannya dia tahu, pasti orang buta itu pengen melihat. Tapi dia mau tahu apa isi hatimu gitu loh. Ya, dia mau tahu, bukannya Allah kita Allah maha tahu. Ujung rambut kita jatuh aja dia tahu gitu. Berapa jumlah rambut aja kita tahunya itu bukan karena belajar. Kalau kita tahunya karena belajar, tapi Allah kita tahu secara automatically, secara langsung tanpa harus menghitung. Dia tahu, itulah kemahatauannya Allah itu seperti itu ya. Nah, 3 kondisi ini nggak usah bertele-tele karena dia tahu ya. Tetapi kita berdoa seperti ini diajarkan ya. Jadi 3 kondisi itu kita ingat. Jangan menjadi yang munafik, terus berada di tempat yang tersembunyi, terconnecting dengan Allah. Begitu kita aware, begitu kita bangun, yang paling kita ingat apa? Gitu kan? Terus kemudian apapun yang menjadi keinginan hati kita doakan. Biar tapi diselaraskan dengan kehendak hati Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu. Pada waktu kita berdoa selaras dengan firman-Nya, maka dia pasti menggenapi. Ya, doa yang selaras dengan firman Tuhan pasti tergenapi. Oleh karena itu di dalam Yakobus 1 itu dikatakan mintalah dalam iman, dia bilang begitu. Mintalah dalam iman. Iman itu apa?
Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu munculnya dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pada waktu kita mendengarkan firman, oleh karena bilur Yesus kamu menjadi sembuh. Terus masuk ke kuping kita, masuk ke layer 1 dari diri kita. Kemudian setelah itu dia masuk ke layer 2, masuk ke otak kita. Begitu masuk ke otak kita, jangan berhenti. Karena begitu dia berhenti di otak kita, jadi orang Farisi. Tahu, hafal, tapi enggak mengalami firman. Tinggal langsung di dalam roh kita. Maka itulah iman. Iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau itu iman, itu selalu basicnya adalah firman Tuhan. Kita nggak mengatakan begini ya, tahun depan saya jadi direktur, iman saya jadi direktur. Itu bukan iman, itu keyakinan ya. Karena nggak ada firman yang mengatakan kamu jadi direktur. Saya beriman tahun depan punya mobil gitu ya. Itu bukan iman, itu keyakinanmu karena kamu kerja rajin, kamu kerja tekun, kamu berusaha dengan sebaik-baiknya, prestasi kamu bagus, omset kamu bagus, kamu kerja keras, makanya perusahaan menilai kamu layak dapat fasilitas. Itu bukan iman, karena nggak ada firman yang menyatakan kamu akan dapat mobil. Jadi kita harus pahami, iman itu selalu muncul karena firman. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, terus masuk telinga, masuk ke otak, tinggal di dalam kita, itulah iman. Oleh karena bilur Yesus kamu sembuh, masuk di kepala, tinggal di dalam hati. Maka pada waktu kita sakit, kita memvisualisasikan, kita mengimajinasikan sakit kita itu selaras dengan bilur Yesus menyembuhkan, maka bilur Yesus itu menyatakan kuasa kesembuhan. Seperti itu, ya harus selaras dengan firman Tuhan. Ada basic dasarnya ya. Bapak kami yang di surga, sebenarnya Bapak itu kan Bapaknya Tuhan Yesus, gitu ya. Tapi kita dilayakkan oleh karena Roma 5 mengatakan apa? Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita yang berdosa menjadi dibenarkan sehingga kita bisa berseru ya Aba ya Bapak. Sehingga ya Bapaknya Tuhan Yesus itu yang berseru itu bisa menjadi Bapak kita ya Aba ya Bapak, kita bilang. Oleh karena itu kita yang berada di dalam Yesus, yang memiliki tubuh dan darah Yesus, bisa menyebut Bapaknya Tuhan Yesus Bapak kita. Makanya kita bisa menyebutkan ya Bapak kami yang di surga. Ya, yang di surga itu bukan berarti surga lebih besar daripada Bapa gitu ya. Karena surga pun Bapa yang ciptakan, Allah yang menciptakan ya. Artinya apa? Allah kita tuh mau di surga, mau di luar surga, dia berada. Karena dia telah hadir. Dia ada di mana-mana, dia omnipresence, gitu kan? Jadi bukan berarti tanpa surga Bapa nggak ada, gitu loh. Ya, kita harus perluas pikiran kita. Bapa kita yang menjadikan surga, jadi dia berada di surga dan di luar surga. Pada waktu kita mengatakan Bapa kami yang di surga, Bapa Tuhan Yesus itu menjadi Bapa kita. Kenapa ini kita perlu belajar? Pada waktu kita mengalami doa ini, kita memiliki persepsi pemikiran yang benar pada waktu kita berdoa. Ya, Bapa kami yang di surga, Bapaknya Tuhan Yesus jadi Bapa kita, dan kita berseru Bapa kita yang mempunyai semuanya ini, baik di surga maupun di luar surga. Dikuduskanlah namamu. Pada waktu dia katakan dikuduskan itu sebenarnya arti aslinya dipisahkan. Jadi pada waktu dikadis sebenarnya dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Karena pada waktu dia menjadikan alam semesta ini, dunia roh ini, dia menaruh ada penghulu malaikat, 3 penghulu malaikat, salah satunya Lucifer. Dan Lucifer itu ingin menjadi Allah, makanya dia dibuang ke bumi, diperangkap di bumi, diperangkap di belenggu abadi. Ini adalah penjara bagi dia. Bagi si iblis atau yang Lucifer. Kenapa dia disebut iblis? Karena dia menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Makanya dia disebut iblis atau diabolos. Begitu ya. Jadi dikuduskanlah namamu. Dia ingin menjadi Allah. Dia ingin menjadi yang disembah. Makanya di alam semesta ini banyak nama-nama dewa-dewa dan dewi-dewi. Banyak juga nama-nama nama-nama roh-roh yang ingin disembah, dipuji. Betul kan? Tapi Tuhan Yesus bilang dipisahkan namanya. Hanya nama Yesus yang kita sembah. Gitu kan, dikuduskan namamu. Inilah kerajaan. Firman Tuhan katakan apa? Pada waktu aku mengusir setan di dalam nama Yesus, ketahuilah bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada. Kerajaan Allah itu bukan di sana-sana atau besok-besok atau nanti-nanti. Kerajaan Allah itu sudah ada di dalam kita. Pada waktu Roh Kudus turun ke dalam kita, pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita, kerajaan Allah ada di dalam kita. Nggak tunggu nanti, tapi sekarang pun kita adalah warga kerajaan surga. Amin.
Identitasnya apa? Pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus, pada waktu kita memiliki nama Yesus, disitulah kita menjadi warga kerajaan surga. Kenapa? Tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Mereka akan mengusir belenggu-belenggu ini, semua setan-setan ini. Dia sudah dibelenggu, dia sudah diperangkap, dia sudah nggak punya otoritasnya, ya, nggak punya otoritasnya. Orang di penjara itu sebenarnya sudah nggak punya wewenang kuasa apa-apa lagi. Kalau kita mampir ke penjara, kita tanya orang di penjara itu sebenarnya orang yang mereka depressed, mereka frustrated, mereka merasa tidak terkonek dengan keluarga, nggak terkonek dengan luar, nggak punya uang, nggak berdaya, nggak punya apa-apa. Sebenarnya itulah gambaran daripada iblis dan antek-anteknya. Sudah tidak punya wibawa apa-apa, gitu ya. Dan dia memang di bumi ini mencuri, membunuh, menggoda, menipu, membohongi terus. Ya, dan kita nggak boleh tertipu ya. Karena apa? Karena kita ada kuasa kerajaan Allah ada di dalam kita. Ya kan sudah disertai di dalam ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga ya. Jadi kehendak Tuhan terjadi di surga dan di bumi ini selaras gitu ya. Kenapa bisa selaras? Pada waktu Allah di dalam kita ini sebenarnya kan dari debu tanah ya. Dari debu tanah, tapi diizinkan debu tanah ini menjadi baitnya Allah loh. Itu luar biasa loh. Ya, di dalam buku Demos itu ada ultimate dimension namanya. Dia ceritakan panjang lebar detail bagaimana kita ini berada di dalam dimensi ketiga. Di dimensi ketiga itu artinya apa? Kita menjadi bait Allah gitu loh. Ya, tidak tahukah kamu kalau kamu adalah bait Roh Kudus? 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 juga mengatakan begitu, ya kan? Coba dibayangkan, Demos itu bilang ya, tulis dalam bukunya, dimensi 1 itu cuma orang-orang tertentu aja yang didorong oleh Roh Kudus untuk menulis, untuk menyatakan kuasa dan tanda-tanda era. Musa, ada Daud, ada Salomo, ada para hakim-hakim dan semua itu kan cuma orang per orang aja yang dipilih. Cuma apa yang terjadi? Pada waktu nama Allah ada di dalam baitnya, di dalam kemah suci itu, mereka mengalahkan 40 kerajaan peperangan. Mereka melewati 8 bangsa besar. Dan mereka gemetar pada waktu lihat bangsa Israel membawa tabut Allah, di dalam itu ada nama Allah, gitu loh. Dan sekarang perhatikan, nama itu ada di dalam kita loh, para ibu. Nama itu ada di dalam kita. Yang anehnya, nama itu ada di dalam kita. Jangan didiamin, jangan dipadamkan, jangan didukakan lagi. Roh Kudus ada di dalam kita, jangan didiamkan. Dia bukan aksesoris, tetapi dia Allah yang di dalam kita memperlengkapi kita untuk menjadi saksi, menyatakan kuasa dan tanda terang. Pakai, gairahkan, antusiaskan. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Air kalau dalam ketel itu gak ada powernya kalau cuma begitu saja, ada macam-macam. Tapi kalau kita panaskan di dalam kompor, mulai dia mendidih, mulai dia meluap, mulai dia panas gitu ya. Roh Kudus yang sudah memenuhi kita, aktifkan, gairahkan, antusiaskan, pergunakan, karena dia memperlengkapi kita untuk menjadi saksi. Itulah pekerjaan kita. Rasul Paulus bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah hidup. Kalau aku hidup berarti bekerja, menghasilkan buah. Berarti menjadi saksi itu pekerjaan, ya. Itu pekerjaan yang sesungguhnya yang punya dampak sampai kepada kekekalan. Kalau Pak Kris jadi direktur, dampaknya cuma sampai 90 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Betul kan? Tetapi menjadi saksi dampaknya kehidupan yang kekal. Selama-lamanya. Jangan berhenti menjadi saksi. Ceritakan tentang Kristus, ya. Jadilah kehendaknya. Tuhan itu ingin kehendaknya ada di dalam kita. Bacalah firman, dengarkan firman, ikut RCBH, dengarkan ya. Biar firman itu di dalam kita menjadi iman. Semakin banyak firman, semakin banyak firman, semakin kadar Kristus dalam kita semakin naik. Naik, gitu ya. Yang tadinya cuma emasnya kadar 16 karat, naik 20 karat, naik 22 karat, naik 24 karat, jadi emas yang murni. Bukankah Tuhan Yesus menginginkan kita punya pikiran, perasaan seperti Kristus? Kita terus di-renew, terus dibaharui supaya sama pikirannya dengan Kristus. Baca firman, dengarkan firman, lakukan.
Tapi ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Cuman belajar aja jadi firman, tapi nggak melakukan. Lakukan, nyatakan, pergi, go. Dalam buku Demas bilang, aku sudah memberikan namaku, aku sudah memberikan anakku, aku sudah memberikan rohku. Sekarang go, pergi, melangkah. Apalagi yang kurang? Demas bilang, Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih ini. Demas bilang gini, anakku aku udah kasih sama kamu, nama sudah tak kasih sama kamu, tinggal kamu pergi aja. Begitu juga kita. Lihat orang sakit, tumpangkan tangan. Ada saudara kita yang terbelenggu, lepaskan dia, bebaskan dia. Itulah AGB man, ya kan? Terus kemudian apa lagi tadi katanya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Setiap hari kita ada makanan yang berbeda antara tubuh roh dan jiwa kita ya. Kalau makanan tubuh kita apa tadi? Ayam, waduh, hauce ya. Ada apa namanya? Ada nasi goreng hauce juga gitu ya. Tapi itu makanan buat tubuh. Tetapi ingat, ada makanan buat roh kita. Apa itu makanannya? Firman. Oh, lakukan firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus digoda di padang gurun, bahwa batu ini jadi roti. Tuhan Yesus bilang apa? Makananku bukan hanya dari roti saja, tapi melakukan perintah. Gitu kan? Itu makanan kita, ya. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Itu kan katanya ya, makanan kita sehari-hari. Makanya kita setiap hari makan firman dan lakukan firman, makan firman ya. Makanan kami yang cukup. Kadang-kadang orang khawatir, aduh anakku nanti masih bayi udah bikin masalahnya jadi apa, bikin asuransi yang hebat, bikin jauh banget gitu ya. Besok makan apa? Boleh sih, bagus. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Kalau untuk tubuh kita kasih yang terbaik. Orang sakit pengennya kepenan. Cari dokter yang hebat karena meragukan dokter di sini. Mungkin pergi ke China karena di sana akupunturnya lebih hebat daripada. Ya kan? Untuk tubuh orang kasih yang terhebat. Rumah maunya yang bagus, mobil maunya yang bagus, deposito maunya yang banyak. Yang butuh deposito cuma tubuh. Yang punya mobil, yang butuh mobil supaya aku jalan tubuh, roh nggak perlu hujanan. Betul nggak? Yang punya rumah bukan salah nggak? Boleh. Tapi ingat, kalau kita memberikan yang terbaik buat tubuh kita, tapi berikan yang lebih baik. Untuk apa? Untuk orang kita gitu. Kalau untuk tubuh saja kita bikin yang terbaik, berikan yang terbaik buat roh kita. Dan ingat ya Bapak Ibu ya, di buku Demas bilang, kaya pun kamu, miskin pun kamu, tidak menentukan kehidupan kekalmu. Yang menentukan kehidupan kekalmu adakah iman di dalam kamu. Itu di bukunya Demas ingatin begitu ya. Pada waktu kita menyelaraskan pikiran kita, perasaan kita kepada kehendak Kristus, kita menggunakan entah kita itu dari kekurangan atau kelebihan kita, mengasihi Tuhan. Tuhan cuma melihat kualitas bukan kuantitas. Ya, di situ Tuhan bilang ya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, tapi yang menjadi penghalang itu apa? Dosa dan pelanggaranmu. Betul kan? Betul. Kuasa Tuhan Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Kita nggak perlu tarik-tarik lagi karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita nggak perlu berdoa hadirat Tuhan turun, hadirat Tuhan turun. Enggak. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tinggal kita gerakin aja gitu loh. Tinggal kita antusiaskan aja. Kuasanya bisa tercurah, bisa keluar dari dalam hidup kita. Kuasa kesembuhan terpancar, kuasa pelepasan terpancar dari diri kita karena dia sudah ada di dalam kita. Roh Kudus yang sama di dalam kita, di dalam Pak Niko, di dalam Benny, di dalam siapapun itu. Roh Kudus nggak ada, Roh Kudus pakai hemat di dalam Pak Rudi, nggak ada. Roh Kudus yang sama semua. Roh Kudus yang dengan sama, kuasanya sama semua, nggak ada yang pakai hemat, tapi pakai full semuanya. Cuma kita harus antusiaskan, kita harus gairahkan gitu ya. Kuasa itu terhalang, terpancar karena apa? Karena pelanggaran dan dosa kita. Kita minta pengampunan sama Tuhan, ampuni. Tapi Tuhan bilang, pada waktu kamu mengampuni sesamamu, aku pun akan mengampunkan. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri supaya kuasa Tuhan terpancar dari dalam diri kita, maka buang aja lah itu yang namanya sakit hati. Buang aja lah yang itu namanya benci. Buang aja itu namanya semua yang menjadi penghalang. Mungkin saudara kita nyakitin kita. Ampuni, lepaskan pengampunan. Lepaskan itu supaya tidak terhalang kuasa Tuhan terpancar dari dalam roda jiwa kita. Dari dalam kita. Kalau dulu penghalangnya begini, kalau dalam perjanjian lama ya kuasa turun, tapi terhalang sama dosa pelanggaran.
Tapi di dalam perjanjian baru dimensi ketiga sudah ada di dalam, cuman nggak keluar karena terhalang sama dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu Tuhan izinkan untuk bersandar kepada darah Yesus. Setiap hari dalam doa kita bersandar kepada kuasa darah Yesus. Ranting itu di dalam pokok amber terus dibersihkan oleh karena firman Tuhan. Oleh karena darah Yesus kita ya. Saya akan cepat, ampuni kami selama ini, berikan ampun. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan ya. Pencobaan itu di hadapan iblis dia pencobaan. Kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang seterusnya sampai 12, itu 1 sampai 12. Pencobaan itu tujuannya untuk membuat kita gagal kehidupan iman kita. Pencobaan itu di hadapan oleh iblis itu adalah membuat kita gagal. Tapi ingat, di hadapan Tuhan, pencobaan itu adalah ujian iman. Ujian iman, ya. Kalau kita mau naik tingkat, Tuhan mau perlebar kapasitas kita, Tuhan mau perlebar kemampuan kita, gak usah takut dengan pencobaan. Selalu Tuhan Yesus sudah menunjukkan di dalam tulisan-tulisannya bagaimana mujizat tanda heran terjadi itu di lewat krisis. Betul kan? Mulai dari roh, pesta, kehabisan anggur, kemudian perempuan perdarahan 12 tahun, anak Yairus mati, orang buta kan sejak lahirnya, semua dalam krisis. Sampai kepada Lazarus yang mati sudah 4 hari dikubur saja, dalam krisis. Jadi nggak usah sedih kalau kita mengalami percobaan. Di pandangan iblis memang iya membuat kamu jatuh. Ayub itu sampai habis-habisan loh. Satu malam anaknya 7 mati, bisnisnya habis semua, ambles sampai ke orang gila di tanah itu, garuk-garuk badan itu, sampai istrinya bilang kamu udah gila kan? Ya, tetapi rohnya nggak bisa disentuh oleh iblis, rohnya gitu. Ya, oleh karena kesalehannya, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Terpuji. Ada waktu kita mengangkat tangan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk masalah problem karena aku mau level up. Nah gitu. Gak mungkin kita di SD terus, harus naik ke SMP, SMA, kuliah, ya bahkan bisa kerja di luar. Ya bagus. Naik terus, nanti di luar sekolah lagi yang lebih bagus juga sampai master, sampai PhD, kerja terus ya. Nggak mungkin kita udah 21 tahun tapi mau sekolahnya SD, tepuk-tepuk tangan, terus makan. Nggak mungkin, harus naik tingkat. Masalahnya beda, ujiannya juga beda. Ujian TK, ujian SD, ujian SMP, SMA itu beda-beda. Kesulitannya makin beda. Kalau mau naik tingkat, nikmati. Yang luar biasanya Tuhan itu mengizinkan ujian terjadi, dia kasih jawaban. Gitu ya. Saya dulu pernah ujian sih. Saya mau sok-sokan mungkin ya, mau coba dalam masa tes gitu, bayar semua dengan murah karena duitnya terbatas, tes dulu ya. Tes gagal, sudah tidak polisinya. Mau lulus Pak? Iya, mau lulus Pak. Mau bayar lagi Pak, coba sini. Berapa Pak? Wah, oke saya bayar. Akhirnya saya ikut, buka alamatnya, yuk 1A, 2B, 3C, 4D, udah semua kita sisanya itu sendiri katanya. Jadi udah jawabannya, pasti lulus kan? Tuhan Yesus itu mengizinkan ujian terjadi. Kita jangan contoh yang kayak gitu ya. Tapi Tuhan Yesus ya memberikan ujian, dia sudah kasih jawabannya. Dia udah bilang kok di firman-Nya. Dia udah memberikan, dia sudah kasih way out-nya kepada kita. Cuman kadang-kadang kita ragu seperti orang munafik tadi. Kita nggak pegang, kita meragukan karena kita meragukan Allah yang menjadi alam semesta ini sudah memberikan jalan keluar. Dia bilang 1 Korintus 10 itu mengatakan 12-13 itu pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kapasitas manusia. Dia nggak suruh kita terbang karena terbang itu kapasitasnya burung. Ya, dia tidak suruh kita menyelam di air karena kapasitasnya ikan itu. Ya, tapi dia memberikan ujian cobaan sesuai dengan kapasitas manusia. Maka manusia pasti bisa. Dan ingat dia katakan dia sudah memberikan jalan keluar. Pegang itu. Amin. Ya, itu yang dia. Kenapa? Karena dia yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan gitu. Ya, dan kerajaannya tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Dia yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan.
dan dia ada di dalam. Amin. Amin. Nah, ada yang kita khawatirkan lagi, takutkan lagi sebagai orang ya. Jadilah orang-orang yang luar biasa. Pastikan kita penuh Roh Kudus. Pastikan kita dimateraikan supaya kita bisa dipakai Tuhan. Saya nggak tahu sisa umur kita berapa lagi. Pakai sisa umur kita. Jadi tadi dia bilang nyanyi kita terakhir, ya kan? Ya Tuhan, pakai orang hidup selagi aku masih ada, masih kuat, ya. Jika saatnya nanti aku tak berdaya lagi, ini sudah jadi kita. Jadi kabulkan bagi orang-orang di FGB, Be strong. be strong, Lord. FGB. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berputus asa.